Hi everyone, my name is Hasna. Jadi buat yang belum tahu aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Swasta di Indonesia. Dan aku sekarang ada di semester 4. Nah, kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar di video Q&A aku yang pertama. Nih, aku langsung bacain aja pertanyaannya. Di sini ada dari Indo Unik. Hai, thank you so much udah nanya. Pertanyaan gini, Kak, aku mau request video tentang gimana sih pengalaman kakak menghadapi stres ala anak kedokteran di tengah kesibukan yang melanda. Tadi soalnya kakak bilang kalau anak kedokteran itu sibuk. Nah, kalau mau buat nonton drakor atau jalan-jalan kan nggak mungkin kalau lagi ada jadwal yang padat. Semangat bikin kontennya kakak, aku senang banget nemu video Q&A ini bisa bantu kasih dorongan semangat ke diri aku. Thank you so much udah nanya, udah request video, udah nyemangatin. Semoga kamu juga semangat terus ya. Oke, langsung aja aku jawab pertanyaannya. Mengenai stres ini, check this out. Nah, jadi gini, kalau kita pindah dari siswa SMA menuju ke perkuliahan, itu kan sistemnya beda. Dulu aku melakukan yang namanya adaptasi, pasti ya. Semua orang itu perlu untuk beradaptasi karena ada yang bilang kalau kita nggak adaptasi itu nanti jadi punah seperti dinosaurus. Nah, jadi aku dulu itu beradaptasi. Ketika aku di SMA, aku punya habit kayak gini, ketika aku di perkuliahan aku habitnya beda lagi karena sistemnya itu beda. Aku tahu sistemnya, setelah aku tahu, aku mulai merubah kebiasaan aku yang aku lakukan di SMA yang tidak sesuai dengan sistem di FK ini, aku ubah sehingga aku menjadi orang yang baru yang ada di sistem yang baru. Jangan sampai sistemnya itu malah ngikutin kita, itu nggak akan bisa. Tapi kita harus ngikutin sistemnya itu dengan baik. So, adaptasi itu important. Selanjutnya yaitu adalah emosi, aturlah emosi kalian dengan baik gitu. Kalau misalnya ada banyak banget deadline, tugasnya numpuk, kalau kalian mikirnya oke, kalian ngerasanya itu aduh stres banget, aku tuh nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa ngerjain tugas kayak gini, deadline-nya banyak banget, aku kan mau senang-senang, itu yang akan menghambat kalian. Tapi kalau kalian go with the flow, okay, I'm gonna do all of this work dan aku bakalan finish semuanya ini dalam waktu hanya 2 jam. I can do it. Jadi kalian harus dari perasaan kalian juga, kalian harus punya mindset juga bahwa kalian bisa ngelakuin tugas itu dengan baik dan sesuai dengan deadline-nya. Santai, go with the flow. Kalau aku harus kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, okay, that's it. This is me, this is what I want to be a doctor, so I have to ngelewatin itu semua gitu. Tapi kalau kalian misalnya jadi dokternya ini bukan karena keinginan kalian, tapi kalian udah terlanjur jadi mahasiswa kedokteran, this is where I am right now, this is who I am right now. Jadi aku pasti bisa improve to myself kalau aku bisa lulus di pendidikan dokter ini. Nah, baru yang kedua yaitu fisik. Kan ada nih zaman sekarang, kerja tipes, belajar tipes, nanti kalian bisa jadi tipes beneran. Oh wait, kenapa nih laptop aku? Oke. Nah, kalian bisa jadi tipes beneran. So, tapi kalau kalian mindsetnya belajar pinter, nanti kalian bisa jadi pinter beneran gitu. Terus yang ketiga, don't waste your time. I mean, wasting time itu bukan hanya nge-scroll media sosial, tapi belajar juga bisa jadi wasting time. Karena kadang kalian belajar 30 menit itu lebih efektif daripada kalian belajar 7 jam tapi nggak masuk-masuk. Nah, itu namanya wasting time dalam pembelajaran. Aku tuh tipe-tipe orang yang aku punya target, tapi targetku tuh bukan di waktu harus 7 jam aku harus belajar secara terus-menerus, itu malah akan membuat aku jadi pusing. Lalu selanjutnya ada teknik yang namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sebelumnya di video aku udah aku upload jalan-jalan produktif ala anak FK. Jadi aku ke Kota Lama Semarang. Nah, di situ aku jalan-jalan sambil aku bawa laptop, aku belajar, aku ngerjain tugas. Jadi kalian bakal punya 2. Tugas selesai, jalan-jalan dapat, happy juga. Kan zaman sekarang ada nih work from Bali. Nah, itu kita juga bisa ngelakuin hal-hal tersebut. Kita apply di kehidupan online mahasiswa FK ini. Atau misalnya yang kehidupan offline juga bisa gitu kan. Kita pulang sekolah, kita mau ngerjain tugas kita keluar gitu, kita ngerjain tugas di cafe dekat museum. Terus selanjutnya, don't push yourself too hard.
Nah ini penting banget menurut aku, karena kita itu sebagai dokter akan terus-menerus belajar sampai akhir hayat kita. Sebenarnya manusia juga semuanya bakal terus belajar sampai akhir hayat ya. But kedokteran ini memang ada banyak update-nya gitu. Ilmunya tuh berkembang sangat pesat, sehingga mengharuskan kita dokter itu untuk terus belajar. Kalau kita push ourselves too hard di awal, kita bakalan kehabisan tenaga. Makanya kita harus go with the flow, santai. It's all within ourselves. Semuanya tuh berawal dari diri kita sendiri. Karena yang bisa mengendalikan diri kita sendiri adalah kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain ataupun orang lain mengendalikan diri kita. Memang bicara itu lebih mudah daripada melakukannya, tapi kalau misalnya kita punya niat, kita pasti bisa mewujudkannya dengan baik gitu. Selanjutnya, manfaatkan waktu kosong kalian sebaik mungkin. Biasanya anak FK itu kalau weekdays itu dia belajar terus nih. Pas weekend ada waktu kosong, kita kadang daripada kita keluar, kita lebih memilih untuk tidur, because it's lebih menyenangkan aja gitu ya. Kalau misalnya kita dijadiin anak FK itu, tidur itu adalah hal yang berharga dan istimewa. Atau kalau misalnya kalian kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, biasanya anak organisasi itu selesai misalnya jam 9 malam, kalian baru punya waktu tidur, kalian belum mau tidur, kalian harus nyiapin untuk bahan besok, kalian bisa sambil nonton drama Korea dulu 1 jam misalnya, terus kalian belajar 1 jam, itu juga bisa. Atau belajar 2 jam, itu tergantung sama alokasi waktu kalian bisanya sampai kapan. Jangan sampai kalian push yourself too hard untuk belajar terus, untuk ngerjain kerjaan kalian terus, tapi kalian gak refreshing. Tapi itu dia, perasaan kita jangan panik duluan. Kalau misalnya kita panik duluan, kita nonton drakor, akhirnya kita panik, kita jadi gak ngerjain tugas, akhirnya jadi mental breakdown. Nah itu bahaya gitu guys. So that's it, semoga jawaban aku bisa bermanfaat buat kalian yang nonton ataupun yang nanya. Terima kasih yang udah nanya. Buat kalian yang mau nanya-nanya lagi tentang kehidupan anak FK ini, kalian bisa komen di bawah. Kalian mau tahu apa lagi dari aku? Insya Allah aku bakalan jawabin pertanyaan kalian, oke? Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika aku upload video. Thank you. Bye. See you in the next video.